Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mewakili perseroan, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu para analis dari perusahaan sekuritas, pemegang saham perseroan, serta rekan-rekan media pasar modal yang pada kesempatan ini hadir. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, PT Itamar Ranoraya Tbk dapat menutup tahun 2023 dengan baik dan mengawali tahun 2024 dengan rasa optimis dan semangat baru lebih dari tahun sebelumnya. Saya mewakili jajaran direksi ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan arahan dan nasihat yang membangun hingga saat ini. Juga kepada seluruh karyawan yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi terbaiknya dalam mendukung keberhasilan usaha perseroan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pemegang saham, prinsipal, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaannya kepada kami selama ini. Saat ini berada di ambang tahun yang menjanjikan, dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai rencana komersial kami untuk tahun 2024. Tahun ini merupakan tahun yang krusial, seiring dengan implementasi dan strategi diversifikasi portfolio bisnis yang kami umumkan pada paparan publik di Desember lalu. Sembari memperkuat bisnis inti kami dengan menjunjung tinggi komitmen kami terhadap inovasi dan keberlanjutan. Agenda utama hari ini akan mencakup strategi-strategi utama yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perseroan, memperkuat posisi pasar, dan mendorong pertumbuhan di seluruh sektor operasi kami untuk mendorong pertumbuhan akses kesehatan di seluruh negeri. Mari kita lanjutkan tahun 2024 ini dengan pandangan optimis dan visi bersama untuk sukses. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas sambutannya. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan profil singkat perseroan. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, sebagai perusahaan alat kesehatan terkemuka, kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan kesehatan yang dinamis, konsisten, dan berkelanjutan yang berkomitmen untuk melayani pelanggan dengan servis terbaik, serta memberikan perangkat medis dan produk farmasi yang berteknologi tinggi. Kami meyakini bahwa visi kami sebagai perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan adalah misi yang besar dan mulia dalam aspek kemanusiaan. Ini menandakan bahwa kami memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam upaya pemerintah dan masyarakat untuk memastikan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan. Guna mencapai visi tersebut, kami memiliki 4 buah misi yang secara terus-menerus kami implementasikan dan perjuangkan dalam seluruh aspek bisnis kami, yaitu memberikan layanan berkualitas yang tepat waktu dan kompeten, mempromosikan produk kesehatan terbaik kepada masyarakat, mengidentifikasi peluang untuk menciptakan solusi yang inovatif, terakhir, terus memperkuat hubungan dan kepuasan pelanggan. Bapak Ibu para hadirin, untuk diketahui bersama juga, saat ini kami PT Itamar Ranoraya Tbk memiliki 2 kantor di Jakarta, yaitu di Gedung ITS Tower Nivaro Park lantai 21 dan di Gedung MT Haryono Square lantai 1. Di mana pada acara Public Expose kali ini kami berada di Gedung ITS Tower Nivaro Park lantai 21. Berikut juga detail adalah kontak dan informasi yang bisa dihubungi oleh rekan-rekan media, pemegang saham, analis, investor, dan masyarakat umum, sebagaimana yang dapat dilihat pada tayangan slide presentasi. Di situ bisa dilihat ada nomor telepon, ada email juga. Selanjutnya adalah portofolio dari alat-alat kesehatan yang ditawarkan oleh perseroan dalam kemitraan dengan para prinsipal kami. Kami berfokus pada 3 segmen usaha utama, yakni produk diagnostik in vitro, alat kesehatan elektromedik steril, serta alat kesehatan non-elektromedik steril. Ini diwujudkan dalam bentuk kategori produk yang variatif, mencakup consumables and hospital supplies,
in vitro diagnostic surgical and critical care, pharmaceutical, and maternal and neonatal care. Kerjasama menjadi bagian krusial dalam keberlangsungan bisnis Ita Marano Raya. Seperti yang nampak di layar, kami bermitra dengan prinsipal seperti OneJack, Abbott, Terumo, Medtronic, Mindray, Becton Dickinson, Fast Frost, GEA, HemoQ, Balmed, Sansin, dan banyak lagi lainnya dalam rangka menyediakan alat kesehatan berteknologi mutakhir yang andal demi mendukung ketahanan sektor kesehatan di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, segmen alat kesehatan elektromedik steril menjadi kontributor pendapatan usaha terbesar dalam jumlah lebih dari 412 miliar. Disusul dengan segmen produk diagnostik in vitro sebesar lebih dari 215 miliar rupiah. Dan segmen alat kesehatan non-elektromedik steril lebih dari 64 miliar rupiah. Kedepannya, Perseroan akan terus berfokus melakukan ekspansi portofolio produk dengan perluas kemitraan bersama prinsipal dalam rangka mencapai target bisnis jangka pendek maupun jangka panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, hingga saat ini PT Ita Marano Tbk telah melayani 1.765 pelanggan, dengan 562 diantaranya adalah berasal dari sektor pemerintahan seperti rumah sakit laboratorium pemerintah, dinas kesehatan daerah, puskesmas atau departemen kedokteran dan kesehatan kepolisian, dan lain sebagainya. Sementara itu, 1.203 pelanggan lainnya berasal dari sektor swasta, seperti Palang Merah Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, rumah sakit dan laboratorium swasta, retail, dan subdistributor. Tentu yang tidak kalah penting, lainnya adalah pelanggan kami pada sektor pemerintahan pusat, seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Secara keseluruhan, kurang lebih Perseroan berhasil menjangkau 16.459 outlet coverage yang terdiri dari 1.765 direct coverage yang tadi baru saja kami sampaikan, dan 14.694 indirect coverage, dan juga 261 subdistributor dan 3 stock point. Sumber daya tadi dan cakupan yang solid ini akan terus kami tingkatkan demi mendorong resiliensi sektor kesehatan. Selanjutnya, kita akan memasuki ke agenda berikutnya, yaitu paparan mengenai rencana komersial tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Eko Purwanto. Kepada Bapak Teguh, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Radia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk memaparkan agenda selanjutnya, yaitu commercial plan dari PT Ita Marano Raya tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, saat ini kami telah mengidentifikasi ada beberapa peluang dan dinamika di pasar alat kesehatan selama beberapa tahun terakhir. Terutama kami melihat di tahun 2024 ada paling tidak 5 hal yang cukup menarik. Yang pertama adalah tentu kita ketahui bersama proyek antara pemerintah Indonesia dan Multilateral Development Bank, yaitu Strengthening Indonesia Healthcare Referral Network atau SIREN, Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia atau SOPI, Public Laboratory System Strengthening atau INPULSE yang bernilai hingga 3.979 miliar dolar Amerika. Yang kedua, kita melihat bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dari tahun 2013 hingga tahun 2003 terjadi peningkatan yang luar biasa dari jumlah rumah sakit di Indonesia. Pada tahun 2024 jumlah rumah sakit di Indonesia kurang lebih mencapai 3.155 rumah sakit, jumlah yang cukup besar dan kami perkirakan akan terus meningkat. Yang berikutnya adalah kami melihat bahwa pertumbuhan dari donasi di Indonesia melalui Palang Merah Indonesia tumbuh cukup pesat sebanyak 5% per tahun yang mencapai kurang lebih 3,8 juta tes.
Nah, ini dilakukan di sebanyak 234 palang merah Indonesia. Yang keempat, bahwa ada satu temuan oleh Kemenkes bahwa saat ini lebih dari 700.000 orang masyarakat Indonesia mengalami penyakit ginjal kronis. Dan yang kelima, terkait bahwa dengan program pemerintah untuk melakukan percepatan di bidang penanganan penyakit kanker, maka salah satunya adalah kami melihat jumlah instalasi linear accelerator yang ada saat ini di Indonesia, kami melihat sekitar 87 unit, sementara secara idealnya diharapkan kita ada sekitar minimal 279 unit instalasi di Indonesia. Nah, kami melihat temuan-temuan ini sebagai salah satu peluang bagi kami untuk berpartisipasi aktif di pengembangan dunia kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, maka kami telah memutuskan untuk melakukan berbagai perencanaan strategis yang meliputi yang pertama tentu adalah akselerasi pertumbuhan organik, ya, yang berfokus pada pertumbuhan produk alat kesehatan dalam negeri untuk mendukung program pemerintah juga. Terutama di sini kami akan fokus juga untuk produksi dari PT One Check Indonesia. Caranya adalah dengan menambah jumlah tenaga penjualan dan meningkatkan coverage di seluruh Indonesia. Yang kedua, tentu kita ingin menjalin strategic partnership yang telah ada saat ini dengan berbagai prinsip yang sudah ada. Ya, jadi seperti disampaikan tadi bahwa kita memiliki prinsip terutama dari berbagai negara di Amerika, Eropa, Asia, dan lain-lainnya. Maka kami akan fokus untuk memperluas kerjasama yang sudah ada saat ini. Dan juga kami juga akan menjalin kerjasama baru dengan prinsip-prinsip baru, terutama dari Korea, Cina, dan negara-negara lainnya. Nah, yang ketiga, ini adalah sesuatu yang sedang kami kembangkan, yaitu bahwa kita akan menjalankan yang disebut dengan kerjasama operasi, di mana kami akan berfokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan layanan hemodialisa dan radioterapi di rumah sakit, ya, dengan cara kami melakukan investment, ya, di rumah sakit, kemudian kami melakukan revenue sharing model. Saya rasa ini adalah satu area yang akan menjadi fokus kami di tahun 2024. Nah, yang ketiga tentu adalah untuk menjawab tantangan akan banyaknya proyek-proyek skala besar, baik di pemerintah maupun swasta sepanjang tahun 2024, maka kami akan membangun tim yang lincah dan mampu untuk segera berpartisipasi dalam proyek-proyek tersebut. Diharapkan dengan partisipasi kami tersebut tentu akan bisa meningkatkan penjualan atau pendapatan dari PT Itamara Raya di tahun 2024. Sekian saya sampaikan, terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Teguh atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Firtin ML Tobing mengenai OCBC Credit Facilities. Kepada Bapak Firtin Maretson Lumban Tobing, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya untuk memaparkan agenda selanjutnya mengenai OCBC Credit Facilities yang diterima oleh PT Itama Ranoraya Tbk. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam mendukung seluruh program bisnis jangka panjang yang telah dipetakan, perseroan telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk pada awal tahun 2024 ini. Hal ini merupakan fasilitas tambahan atas fasilitas kredit lainnya yang telah dimiliki perseroan. Dan tentunya fasilitas kredit ini akan digunakan perseroan secara optimal dengan penuh kehati-hatian dalam rangka mencapai seluruh target bisnis perseroan. Adapun fasilitas kredit yang diberikan berjumlah 430 miliar rupiah dengan jangka waktu
pinjaman 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 tahun selanjutnya sesuai kebutuhan. Dengan akses terhadap fasilitas kredit ini, PT Itama Ranoraya Tbk dapat merencanakan dan mengeksekusi berbagai inisiatif yang dapat mendorong pertumbuhan perusahaan dengan lebih baik dalam jangka panjang. Demikian pemaparan kami pada paparan publik hari ini.